Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang tidak seperti biasanya, tetapi kita tetap mengatakan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir memenuhi setiap kami. Biarlah Roh-Mu hadir menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya.
hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Kami ada di sini siap untuk memuji-Mu. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau siap untuk memberkati semua yang hadir saat ini. Baik kami ada di tempat ini, jemaat yang mengikuti di rumah mereka masing-masing, diberkati oleh Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang ambil bahagian dalam pelayanan ini. Kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk. Kita akan bersorak memuji dan membesarkan nama Tuhan, sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan itu pujian. Bersuka bagi Tuhan. Kita angkat pujian bersuka dalam Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
yang akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
Saya rindu kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Benar Tuhan, bahwa Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Sebab Engkau Allah kami adalah Allah yang hebat. Engkau hidup dan berkuasa Tuhan, baik di bumi maupun di sorga Tuhan. Engkaulah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, telah banyak pujian yang sudah kami naikkan pagi hari ini ke hadapan hadirat-Mu. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah semua yang kami buat Tuhan pagi hari ini, itu menyenangkan hati Tuhan, itu memberkati Tuhan, bahkan membuat hati Tuhan tergerak untuk memberkati pagi hari ini dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan, hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Pengurapan yang daripada Tuhan tinggal dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan pagi hari ini, itu menjadi jawaban bagi setiap kami yang hadir. Di tengah pergumulan yang kami hadapi Tuhan, ketika firman-Mu ada dalam kehidupan kami, itu selalu memberikan kami kekuatan yang baru, bahkan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kehidupan kami, melayakkan kami pagi hari ini untuk menikmati hadirat-Mu, khususnya kebenaran firman-Mu. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena kita harus ikut protokol kesehatan, salah satunya jaga jarak. Jadi biasanya, iya, enggak apa-apa kalau mau duduk di tangga juga enggak apa-apa. Sedangkan etikus di jendela dia duduk. Haleluya. Tapi jangan sampai tak tidur. Ada di atas juga kosong, ada Ibu Gembala dari Sabamba juga duduk di atas bersama dengan anak kekasih. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah kita ada keluarga baru, bukan keluarga baru ya, maksudnya baru bergabung bersama-sama dengan kita pagi hari ini dari Palopo, jemaat dari Pendeta Joni Rante ya. Pendeta Joni Rante? Iya, puji Tuhan. Selamat kita beribadah bersama-sama. Ada kosong? Oh ya. Ya di tangga saja enggak apa-apa. Ya, yang penting jaga jarak. Nah situ tangga situ saja. Oh ya di atas boleh juga. Ya. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi sukacita Tuhan. Saya percaya terus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Dalam keadaan situasi yang saat ini sedang kita alami. Tapi saya percaya kiranya damai sejahtera Tuhan terus tetap melimpah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari pagi hari ini saya kembali akan melanjutkan khotbah saya minggu lalu. Kalau minggu lalu dalam perikop itu tentang biji sesawi, saat ini pagi hari ini kita akan berbicara tentang ragi. Dalam konteks apa yang Yesus maksudkan, yang Yesus ajarkan kepada orang-orang banyak saat itu. Dalam Matius pasal 13, kita mulai di ayat yang ke-33, kalau minggu lalu ayat 31, dan ayatnya yang ke-32 tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Saat pagi hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan tentang ragi. Ayat 33 mulai dan sampai ayat yang ke-35. Firman Tuhan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka.
hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perumpamaan sering Yesus lakukan untuk menjelaskan maksud dan tujuan daripada Yesus kepada orang banyak, audiens yang sedang Yesus layani. Kenapa perumpamaan, gambaran yang Yesus sampaikan selalu mengambil contoh-contoh kecil, hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar mereka, yang mereka lihat pun atau mereka alami sendiri pun, Yesus sering ambil contoh-contoh itu untuk dijadikan perumpamaan, gambaran tentang kehidupan kekristenan. Dan salah satunya adalah ragi. Yesus harus menyampaikan perumpamaan, itu sebuah nubuatan para nabi. Jadi kalau Yesus menyampaikan perumpamaan dalam pengajarannya, itu karena memang satu nubuatan dari para nabi. Kalau saudara bisa kita lihat dalam ayat 35, ya, sangat jelas. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi. Itu bisa kita lihat nubuatannya di dalam kitab Mazmur 78 ayat yang kedua. Jadi Yesus bukan hanya sekedar menyampaikan perumpamaan, tetapi perumpamaan itu memang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari oleh para nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi perumpamaan itu adalah penyingkapan hal-hal rahasia-rahasia yang tersembunyi sejak zaman dahulu kala atau sebelum dunia dijadikan. Kita akan belajar tentang ragi. Saudara, dalam Alkitab ragi mempunyai 2 arti yang saling bertentangan. Ya. Saling bertentangan, 2 artinya, ya. Yang pertama yang saya ingin sampaikan tentang pengajaran. Yesus pernah ajarkan, sampaikan kepada murid-muridnya. Dalam Matius pasal 6, ini pengertian yang pertama ya, tentang ragi. Ya. Arti yang pertama, Matius 16 ayat yang ke-6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Markus 8 ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ada 3 kelompok ya, aliran pada saat itu. Farisi, Saduki, Herodes atau Herodian, golongan Herodian. Ayat Lukas 12 ayat 1. Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi
yang harus diwaspadai oleh murid-murid ragi yang dimaksudkan adalah kemunafikan orang-orang Farisi. Ini berbicara tentang kemunafikan. Orang Saduki adalah berbicara tentang ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Itu golongan Saduki. Herodes, golongan Herodian. Sombong, keangkuhan, peninggian diri. Itu yang ada dalam golongan Herodian. Makanya Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, ragi orang Herodian. Kemunafikan, ketidakpercayaan, keangkuhan, kesombongan, peninggian diri. Itu yang harus diwaspadai. Makna yang lain dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-8. Karena itu marilah kita berpesta. Ya, berpesta sini berbicara tentang merayakan, memperingati, bersukacita. Bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ragi yang lain yang dimaksudkan adalah kehidupan lama. Hidup dalam kejahatan. Hidup dalam pesta pora, keburukan. Itu yang dimaksud dengan ragi. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi, Saduki, Herodian. Jangan kita berpesta dengan ragi yang lama. Yaitu keburukan dan kejahatan. Tapi mari kita berpesta dengan roti yang tidak beragi. Yaitu kemurnian dan kebenaran. Itu makna yang pertama. Nah ini makna yang kedua yang Yesus sampaikan saat ini. Ini yang ingin saya sharingkan, saya bagikan kepada jemaat. Ragi yang kedua, ya, yang Yesus maksudkan di dalam ayat pembacaan kita tadi. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Jadi ragi yang Yesus maksudkan di sini bukan berbicara tentang ragi orang Farisi, Saduki dan Herodian, bukan keinginan daging, bukan itu. Ya. Tetapi ragi yang ia maksudkan oleh Yesus saat ini berbicara tentang kerajaan sorga, diibaratkan seperti ragi, di mana seorang perempuan, seorang ibu mengambil 3 sukat jelai, kemudian menaruh sedikit ragi, ya 3 sukat tepung terigu, ya 3 sukat tepung terigu, kemudian menaruhnya sedikit ragi dan kemudian mengaduk adonan itu. Saudara, ya. Apalagi ibu-ibu, ya, kaum Hawa. Masa pandemi ini suka buat kue. Ya. Iya. Suka buat kue, ya. Ada yang memang tidak tahu buat kue, tapi dengan corona ini di rumah saja. Nah, buka YouTube lihat, oh begini Pale bikin ini. Sampai-sampai buat konten. Enggak salah.
kita memanfaatkan teknologi yang ada. Ya. Kebiasaan perempuan-perempuan masa itu mengambil 3 sukat tepung jelai untuk dibuat sebuah roti, mencampurkan sedikit adonan, ya, sedikit ragi. Nah, saudara, 3 tepung, ya, 1 sukat itu, 1 sukat kalau dalam jumlah liter itu 12 liter, ya, 12 sampai 13 liter, ya, itu. Jadi kalau 3 sukat tepung itu berarti ada 36 liter tepung, adonan, kemudian menaruh sedikit ragi, dan kemudian diaduk, dicampur, kemudian didiamkan. Supaya apa? Pasti tahu, ya. Karena sudah banyak pengalaman selama pandemi ini. Bahkan bukan cuma pandemi saja, ya. Supaya mengembang. Ya. Apakah ditutup kertas, plastik tipis, ataupun ditutup dengan kain. Ya, itu yang saya lihat, yang istri saya buat. Iya. Nah, saudara, ragi yang Yesus maksudkan di sini, bagaimana Injil Kerajaan Allah, berita tentang kabar baik itu masuk dalam setiap kehidupan orang. Kemudian firman Tuhan itu bekerja di dalam orang tersebut. Firman Tuhan itu menguasai kehidupan orang tersebut. Lalu firman itu mengubah orang tersebut. Ragi coba kita lihat. Galatia 5 ayat 9. Galatia 5 ayat 9. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Ya. Jadi sifat daripada ragi adalah mengkamirkan adonan, menyatukan adonan yang ada. Ragi yang sedikit dimasukkan itu, tapi ketika sudah diaduk, sudah dicampur, ragi itu tidak kelihatan lagi. Karena sudah menyatu dengan adonan itu. Dan ketika dia didiamkan, ragi itu membuat adonan itu mengembang. Mengembang. Dan saudara, kalau dipanggang rotinya, enak, lezat, nikmat. Ya, itu sifat daripada ragi, mengembangkan, membuat roti menjadi tidak kaku, tidak keras, tapi empuk. Ya, enak untuk dimakan. Itu sifat daripada ragi yang ditaruh dalam adonan. Ketika orang Israel meninggalkan Mesir, merayakan Paskah, Tuhan katakan melalui Musa, jangan kamu makan roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi itu adalah roti yang tidak keras banget juga tidak. Tapi dia keras, beda dengan ada ragi. Keras dan kaku. Kalau dipecah-pecahkan,
itu mudah pecah. Kalau roti tidak beragi. Gambaran apa? Itu tidak ada rasa. Itu gambarannya tentang bagaimana umat-umat Israel mengenang masa-masa pahit yang ada di Mesir. Makanya ketika mereka merayakan Paskah, mereka makan Paskah, ada Paskah, kemudian 7 hari setelah Paskah, ya 7 hari itu setelah Paskah mereka makan roti tidak beragi selama 7 hari. Untuk memperingati masa-masa pahit, masa-masa kesulitan mereka di Mesir. Ya. Itu tentang ragi. Nah saudara, saya katakan tadi tentang ragi. Sifatnya adalah mengkamirkan adonan atau mengembangkan adonan. Ketika dipanggang akan menghasilkan roti yang enak, lembut, tidak keras, tidak seperti roti yang tidak beragi. Secara kiasan, ragi dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang kecil, yang tidak kelihatan, tapi memiliki pengaruh yang besar. Ini gambaran Injil. Berita kabar baik, Injil kasih karunia Allah yang datang kepada setiap manusia, menyentuh hati manusia. Firman itu menguasai mereka dan firman itu bertumbuh dalam kehidupan mereka. Ada pengaruh. Saudara, kalau kehidupan kekristenan kita tidak ada perubahan secara signifikan dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru, itu berarti ada masalah dengan kerohanian kita. Kalau hidup kita sudah 10 tahun, 20 tahun ikut Tuhan, tapi tidak ada perubahan secara rohani, itu berarti ada masalah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan datang kepada kita tentang hal kerajaan sorga seumpama seperti ragi. Ragi. Bagaimana ragi yang kecil, yang sedikit itu dicampurkan ke dalam sebuah adonan tepung terigu. Membuat roti, ya, adonan itu mengembang. Demikianlah gambaran setiap kita ketika Injil masuk dalam hati kita. Ketika Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Alkitab katakan yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Ada perubahan yang dibawa oleh Injil. Ada perubahan ketika hidup kita ada di dalam Yesus. Saya sering menonton ya YouTube. Ya, kemarin saya lihat sambil bersihkan gereja. Ya, dengar-dengar ya sambil saya putar YouTube kesaksian ya dari seorang artis. Dia bertobat terima Yesus. Luar biasa. Dia ikut dalam persekutuan. Dia awalnya bertemu dengan seorang perempuan wanita. Dan wanita itu mendoakan dia. Wanita itu kemudian mengajak dia untuk ke gereja dan dia mau datang ke gereja. Dan puji Tuhan. Saat ini dia sudah menjadi penginjil, pelayan Tuhan di gereja. Ya. Saudara, demikiannya harus kehidupan kekristenan kita.
kehidupan kita harus mengalami perubahan. Kekristenan harus mengalami perubahan. Saudara, dengan situasi yang saat ini kita sedang hadapi, membawa kepada gereja, kepada kekristenan secara khusus, memiliki satu perubahan paradigma yang berubah. Tidak pernah kita ibadah online, tidak pernah. Tapi dengan adanya pandemi virus corona ini, membuat kita ibadah secara online. Jadi gereja dituntut harus mengalami perubahan. Bukan perubahan dari baik ke buruk, bukan. Tetapi perubahan dari buruk kepada yang baik. Saudara, saya mau ajak kita untuk melihat dua contoh. Bagaimana perubahan hidup yang dialami seseorang ketika dia berjumpa dengan Yesus. Seorang yang bernama Sakeus. Dia seorang pemungut cukai. Tapi ketika dia mendengar bahwa Yesus akan masuk ke kotanya di Yeriko, Sakeus tertarik untuk melihat Yesus. Dalam Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 kita melihat ayat 6 mulai. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara lihat perubahan yang dimiliki oleh Sakeus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ada Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia Tuhan yang menyentuh kehidupannya. Sehingga dia mengalami perubahan hidup. Ada orang-orang yang iri. Ada orang-orang yang jengkel. Mengapa gurumu masuk di rumah orang berdosa? Ini pandangan daripada orang-orang pada saat itu, khususnya ahli-ahli Taurat, Saduki, orang-orang Farisi, tentang kehidupan pekerjaan sebagai pemungut cukai, sebagai orang yang berdosa. Tapi saudara, ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada perubahan hidup. Dia katakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Luar biasa. Bagaimana dengan saya dan saudara? Tidak usah setengah, 1/4 saja. Mau kita? %10 persepuluhan. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Ini gaya hidup, cara hidup orang
ketika seseorang menerima Yesus di dalam kehidupannya, ada perubahan. Contoh yang kedua adalah Maria Magdalena. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, kehidupannya kacau. Bahkan Alkitab mencatat dia pernah dirasuk oleh 7 roh jahat. Saudara, 7 di sini menggambarkan bukan bisa jadi 7. Yang pertama bisa jadi benar-benar 7 roh jahat. Tetapi yang kedua, 7 yang dimaksudkan adalah gambaran tentang kesempurnaan. 7 itu kesempurnaan. Artinya bagaimana saking banyaknya setan yang berdiam menguasai Maria Magdalena. Ya. Angka 7 yang sering dipakai. Bentuk tentang gambaran tentang bagaimana tersiksanya wanita ini. Bagaimana sakitnya wanita ini ketika iblis menguasai kehidupannya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada perubahan. Yesus pulihkan dia. Yesus sembuhkan dia. Yesus jamah dia. Dia berubah. Malam sebelum Yesus disalibkan, dia datang ke rumah Simon. Dia datang bawa buli-buli yang berisi minyak narwastu. Kemudian dia menuangkan minyak narwastu itu di kaki Yesus. Dan dia lap dengan rambutnya. Luar biasa. Ini berbicara tentang perubahan. Ketika Injil, sekali lagi Injil, kasih karunia, Yesus masuk di dalam hati seseorang. Hati saya dan saudara harusnya ada perubahan hidup. Harusnya ada perubahan. Harus ada perubahan. Saudara, yang ketiga, Rasul Paulus. Dia seorang penganiaya jemaat. Kisah Rasul pasal 8 ayat 3 berkata, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dia masuk dari satu rumah ke rumah yang lain, khususnya ke rumah-rumah orang-orang Kristen pengikut Yesus. Untuk apa? Dimasukkan ke dalam penjara. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki. Jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudara, di satu sisi dia ikut aturan hukum-hukum Taurat, dia taat sekali. Perintah-perintah Musa, hukum Taurat, dia ikut sekali, taat. Tapi ketika dia mendengar orang-orang pengikut jalan Tuhan dalam hal ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus, hatinya berkobar-kobar, menyala-nyala untuk membinasakan mereka. Saudara bisa lihat bagaimana orang-orang menggebu-gebu untuk membinasakan sesamanya. Nah, saudara,
Itu Saulus. Tapi saudara lihat, dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 25. 2 Korintus pasal 11. Ketika dia sudah percaya kepada Yesus. Ayat 22 mulai. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Diderah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku, yaitu Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta dan seterusnya. Ini perubahan. Dia yang dulu menganiaya jemaat, tapi ketika dia diubahkan oleh Tuhan, dia membiarkan dirinya diproses oleh Tuhan. Luar biasa. Kerajaan Allah seperti ragi yang dicampur dalam sebuah adonan. Memiliki pengaruh yang besar. Demikian pun dengan kehidupan saya dan saudara. Ada satu pujian dulu, ya, pujian lama. Aku berubah, sungguh ku berubah, sejak ku terima Yesus, sejak ku jumpa dengan Yesus. Hidup kita harus mengalami perubahan. Haleluya. Matius, mari kita bangkit berdiri. Ayat terakhir, Matius pasal 5. Matius pasal 5. Ayatnya yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16, kita baca ayat ini secara bersama-sama. Sambil mungkin multimedia bisa cari lagunya, Aku berubah, sungguh ku berubah. Desi mungkin bisa bantu. Matius pasal 5 ayat 16 kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika ada perubahan hidup dalam kehidupan kita, Injil kasih karunia ada di dalam, mengubahkan kita, ada perubahan kehidupan kita. Alkitab katakan,
supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan yang kedua, orang-orang akan memuliakan Yesus. Yesus yang ditinggikan, Yesus yang diagungkan lewat perubahan hidup. Ketika kita terima Yesus, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hati. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hati. Aku berubah, sungguh ku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua, serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang ku kasihi kini lenyap. Yang lebih baik, yang lebih baik aku dapat, aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Saudara, lirik pujian ini mengatakan, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku kepada Yesus. Yang ku kasihi kini lenyap. Apa yang membuat saya dan saudara dulunya, apa yang kita kasihi? Mungkin kita hidup dalam dosa. Mungkin sesuatu yang enak. Ketika kita belum percaya Yesus, kekayaan ada, semua kenikmatan hidup, kesuksesan, keberhasilan kita alami dalam hidup kita. Sama seperti Rasul Paulus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, aku berubah, sungguh ku berubah. Lewat lirik pujian ini, yang lebih baik aku dapat. Saudara, tidak ada hal indah ketika seseorang sungguh-sungguh mengalami Yesus dalam hidupnya. Tidak ada yang lebih indah ketika seseorang menyerahkan seluruh totalitas hidupnya untuk dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita nyanyikan terus pujian ini. Aku berubah, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hati, serahkan hati. Aku berubah, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua, serahkan semua. Yang ku kasihi, yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua.
lagi dari awal aku berubah. Oh, aku berubah. Sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hati. Aku berubah. Sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua yang ku kasih, yang ku kasihi. Kini lenyap yang lebih baik. Aku dapat, aku berubah. Sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua yang ku kasih. Oh, yang ku kasih. Kini lenyap yang lebih baik. Aku dapat, aku berubah. Sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasih. Haleluya. Terima kasih yang lebih baik. Aku dapat, aku berubah. Sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasih kini lenyap yang lebih baik. Aku dapat, aku berubah. Sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Dengan kasih Kristus saya mengundang Ibu Rohani dari Sabamba untuk membawa kita dalam doa syukur firman Tuhan. Yang ku kasihi kini lenyap yang lebih baik. Aku dapat, amin, amin. Aku berubah. Sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Haleluya. 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 Oh,
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kerinduan yang dalam sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Satu perubahan hidup, perubahan pola pikir dari yang sederhana menjadi yang lebih baik, dari yang tidak baik menjadi hal-hal yang terpuji di dalam kehidupan kami, yang seharusnya ada menghiasi kehidupan kami setiap hari. Karena yang masuk ke dalam kehidupan kami setiap itu ada hal-hal yang benar, adalah hal yang murni, adalah hal yang mulia, yang seharusnya membuat kehidupan rohani kami juga bertumbuh menjadi lebih baik ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kiranya pujian ini menjadi komitmen pribadi-pribadi kami masing-masing saat ini. Ketika kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan, ada satu perubahan yang pasti secara berkesinambungan di dalam hidup ini. Supaya melalui hidup kami Engkau akan terus dipermuliakan di tengah-tengah dunia yang fana ini Tuhan. Bahkan dalam situasi yang sekarang ini kami hadapi, di mana seolah-olah kami dihambat, kami dibatasi untuk menjalin hubungan yang baik dengan Engkau setiap waktu. Tetapi kami ingat satu kebenaran firman Tuhan ketika Silas dan temannya ada di dalam penjara berkata, tangan kami dipasung, kaki kami dipasung, tetapi tidak akan pernah memasung mulut dan hati kami untuk memuliakan-Mu selalu. Sekalipun di dalam penjara, situasi yang ada hari-hari ini tidak akan menghambat kami untuk berubah di dalam hidup ini. Pandemi COVID-19 tidak akan menghambat persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Yang kami butuh adalah firman-Mu Yesusku. Yang kami butuh adalah makanan yang sehat, makanan yang murni, yang bisa membuat suatu perubahan di dalam kehidupan kami bersama-sama. Itulah firman-Mu, itulah kebenaran Allah. Dan pagi hari ini Tuhan kami diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ragi kebenaran firman-Mu itu yang akan membuat suatu perubahan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Amat terlebih kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai setiap kali menjadi saluran berkat-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan. Jadikan bejana hidup kami menjadi bejana yang kudus, menjadi bejana yang murni, menjadi bejana yang benar-benar dapat menyalurkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami semua sebagai hamba-hamba-Mu kepada setiap jemaat. Sehingga pesan Tuhan itu dapat tersampaikan dengan baik, menyentuh hati, menyentuh setiap pikiran umat-Mu. Sehingga mereka dapat merenungkannya itu siang dan malam. Terima kasih firman-Mu pagi hari ini Engkau sudah memakai hamba-Mu Tuhan. Dan kami berdoa kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau mempercayakan lebih lagi Tuhan, penyingkapan-penyingkapan baru dari rahasia firman Tuhan semakin Engkau pertambahkan kepada hamba-Mu. Hingga selama Engkau mempercayakan pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan akan pakai semakin bersinar lagi di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada. Setiap jemaat Tuhan yang hadir beribadah pagi hari ini, kami percaya tidak ada yang terlewatkan dengan berkat Tuhan. Setiap kami yang bersungguh-sungguh hati kami menghadap hadirat-Mu akan dilimpahi dengan berkat-berkat Tuhan yang sekalipun mungkin takaran yang berbeda, karena ada yang 30, 60, 100 kali lipat. Tetapi kesiapan hati kamilah yang menentukan semuanya di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu umat-Mu di tempat ini akan diberkati selalu 100 kali lipat. Sebab itu Bapa, kami butuh kekuatan yang daripada Tuhan, agar apa yang menjadi tuntutan-tuntutan firman-Mu dalam hidup kami bersama
Itu yang kami lakoni setiap hari selama nafas di kandung badan. Terima kasih Tuhan, masalah akan terus terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami butuh kuasa Allah bekerja di dalam kami. Memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Apapun yang terjadi, biarlah kami terus tetap bersama dengan Engkau. Hidup di dalam-Mu, di dalam kasih karunia Tuhan setiap hari, agar iman kami semakin hari semakin bertumbuh dan bertambah-tambah. Dipujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih seluruh jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kami percaya tidak ada firman-Mu yang akan lalu dengan sia-sia. Dia kerjakan bagiannya di dalam setiap kami. Di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu, kami melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk waktu ini kami sudah dengar firman-Mu. Kami akan lanjut di dalam ibadah kami membawa korban persembahan. Berkati setiap hati kami, tangan kami. Kami tidak memberi dengan berdosa, tetapi kami beri penuh kebenangan, keberkatan dan kelimpahan Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami beri itu adalah kelimpahan Tuhan bagi kami. Nah, apa yang kami beri menjadi titian berkat Tuhan dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita akan bawa persembahan kita pagi hari ini secara bergantian dari bagian kiri saya, secara berganti-gantian. Kita nyanyikan puji Jalan Serta Yesus Setiap Langkah. Cintanya Allah, mengapa
sepekan kita. Hari Senin sampai dengan hari Kamis belum ada kegiatan. Hari Jumat ada doa dan puasa di rumah masing-masing. Hari Sabtu latihan ibadah raya 1 jam 7 malam. Dan hari Minggu ada ibadah raya di tempat ini jam 9 pagi. Adapun pelayan-pelayan ibadah yang akan melayani kita minggu depan, pemimpin pujian Bapak Otniel Amba, musik tim musik, singers Bapak Musa 1, dan Saudara Julius TS, Rebana, Erin, Vena dan Vanessa, operator Jelita, kolektan Bapak Yohanes Liamandung dan Bapak Daniel Siahaan, Aser Bapak dan Ibu Immanuel Sondak. Pengumuman selanjutnya saya serahkan kepada. Ya, puji Tuhan. Untuk kegiatan-kegiatan kita sepekan ini memang belum kita adakan. Biarlah kegiatan dalam bentuk ibadah dialihkan ke rumah masing-masing. Jemaat membangun rumah doa di rumah masing-masing, berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi situasi yang sedang dialami, bahkan untuk seluruh jemaat supaya tetap mengalami kekuatan kesehatan. Bahkan ingat protokol kesehatan kita harus, karena pemerintah adalah utusan Tuhan, jadi kita harus tunduk taat pada apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita. Terima kasih buat kehadiran kita semua, jemaat Tuhan maupun keluarga yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih buat kehadiran seluruh sidang jemaat Tuhan. Minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi kita mungkin ada jemaat yang masih di rumah bisa menyiapkan semua elemen-elemen perjamuan kudus di rumah masing-masing, dan kita yang ada di sini tentunya kita akan bersama-sama untuk menikmati tubuh dan darah Kristus minggu depan. Puji Tuhan, itu saja penyampaian dari saya. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sepanjang minggu yang akan kita lalui. Kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Segala puji syukur bagimu. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, pulanglah, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari pihak Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus oleh Roh-Nya yang kudus yang bekerja di dalam tiap pribadi kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah, menyongsong kedatangan Yesus pada kali yang kedua, dan akan datang menjemput kita
bagaikan 5 anak darah yang bijak, yang punya pelita firman dan punya kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini kami akhiri. Haleluya, haleluya. Seluruh kekasih jemaat berkata bersama-sama, amin. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya.